Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rara Mantali. Yeay, udah mau akhir Desember aja nih teman-teman. Gimana nih keadaan keuangannya? Apa masih minus atau sudah oke menjelang tahun baru? Hal yang paling penting banget sebelum gajian yaitu nulis daftar tagihan apa aja, semua daftar tagihan kita tulis serinci-rincinya supaya kita tahu apa aja sih nih yang harus kita bayarin. Nah, biasanya pengeluaran pasti sama kebutuhan bulanan itu selalu aku budgetin jangan sampai lebih dari 50%. Kalau misalnya ada cicilannya yang tinggi atau tagihannya lebih banyak, boleh ditambahin menjadi 60%, tapi nggak boleh lebih. Ini khusus aku ya, aku budgetin segitu. Nah, biasanya nih ya, setelah aku nulis rinciannya semua, terus gaji turun, langsung tuh aku bayarin semua tagihannya, terus aku juga langsung hari itu juga ke supermarket untuk belanja kebutuhan bulanan. Nih yang kayak gini nih bun, semuanya aku beliin. Kenapa di awal? Karena kalau misalnya kita nyicil buat belanjain seluruh kebutuhan kita, ini nih yang ini, pasti kita kan bolak-balik ke warung, dan pasti kalau kita ke warung atau supermarket, setiap kita ke supermarket ada aja barang yang mau kita beli, padahal itu nggak terlalu kita butuhin. Makanya Momi selalu mensiasati untuk 1 bulan full. Lalu setelah semua tagihan dan kebutuhan bulanan sudah terpenuhi, langsung Momi ke poin kedua yaitu tabungan. Tabungan ini dibagi menjadi dana darurat, tabungan biasa, sekolah anak, liburan, hari raya, itu semuanya dipisah ya Mom. Karena kalau misalnya tabungannya dalam satu buku tabungan atau satu rekening, itu kita tuh nganggapnya, wah duit kita udah banyak ya gitu. Jadi kalau misalnya dia udah dipisahin ke pos masing-masing, insya Allah kita nggak bakalan gatel nih buat ngambilnya gitu. Namanya ngambil sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama tabungannya habis. Dana darurat biasanya kita simpan aja karena buat cadangan-cadangan apabila nanti di depan ada apa, misalkan sakit lah atau kecelakaan, amit-amit ya bun, tapi kita harus menyiapkan semuanya, karena kan kita mau minjem ke siapa gitu. Kalau kita nggak siapin, kita mau minta ke siapa gitu ya kan, karena kita tuh yakin banget setiap rumah tangga itu pasti punya kebutuhannya masing-masing. Masa iya kita harus ngerepotin keuangan keluarga kita atau teman-teman kita? Usahakan jangan ya bun, makanya kita harus mensiasati itu semua. Nah, di sini ada tabungan biasa, itu biasanya Omi taruh buat kayak kondangan atau ada yang sakit saudara untuk menjenguk, biasanya bisa diambil dari situ. Nah, di poin ketiga ada sekolah anak, itu buat biaya anak sekolah nanti. Kebetulan anak aku masih 3 tahun, jadi kita masih cukup buat persiapkan ke depannya. Nah, di liburan, jadi kita liburan tuh nggak nyesek tiba-tiba duit kita habis gitu, karena kan memang dananya udah kita siapkan ya bun. Dan hari raya pun sama seperti itu. Nah, di poin ketiga itu adalah poin kesenangan. Nah, di sini biasanya sih Mami memakai 10% aja dari income yang ada gitu, yang kita dapet buat jajan yang kita lagi pengen, atau jalan-jalan kemana, kerimbat atau luluran, atau pokoknya yang bebas deh untuk bikin kita senang, happy gitu bu. Aku biasanya sih ngabisin waktu ini dan ngabisin uang ini sama-sama keluarga. Kita jalan bareng sama papahnya Saiha, atau makan di luar gitu, atau mau beli baju, boleh dari poin ini yang 10% tadi. Nah, biasanya untuk sedekah aku pakai 2,5% dari income atau uang atau pemasukan yang kita dapat. Dan kenapa sih banyak banget yang selalu gagal gitu untuk ngatur keuangannya? Karena apa? Yaitu karena nggak dicatat gitu, pemasukannya nggak dicatat, pengeluarannya pun nggak dicatat, tagihan-tagihannya pun nggak dicatat.
Nanti ketika duit udah habis di dompet, di ATM, baru deh nyesel. Oh iya, kenapa ya kita nggak catat uangnya kemana ya? Buat apa ya uangnya? Habis buat apa ya kebanyakan gitu. Makanya mulai sekarang kita harus catat semuanya, mau pemasukan ataupun pengeluaran. Intinya segala sesuatu itu kita harus persiapkan gitu, walaupun nanti tidak sesuai ekspektasi kita, seenggaknya kita sudah menyiapi semuanya gitu. Misalnya kurang-kurang dikit ya lebih gampang kan nyarinya kalau daripada kurangnya banyak gitu. Nah, misalnya ada saudara atau teman yang membutuhkan pinjaman, bisa kita ambil dari tabungan biasa kita yang tidak kita depositoin atau kita masukin ke investasi mana gitu yang bisa diambil. Intinya kita nggak boleh menggampangkan sesuatu apa aja gitu, kita nggak boleh gampangin, kita tuh harus mempersiapkan semuanya. Hasilnya jika nggak sesuai ekspektasi ya kita tetap terus belajar lagi dan belajar lagi. Intinya di kehidupan kita, kalau kita mau bahagia, nggak usah baper, nggak usah mikirin omongan yang negatif dari orang buat kita. Yang penting apa yang kita lakukan itu positif ya nilainya. Oke, cukup sekian video dari aku. Apabila video ini bermanfaat, tolong di like, komen, dan subscribe. Kalau bisa di share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.